Pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam berakhir ricuh. Kericuhan ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dipicu oleh kekecewaan Aremania yang tak terima dengan kekalahan. Aremania yang tak terima dengan kekalahan Arema FC tersebut merangsek masuk ke lapangan setelah pertandingan selesai. Kapolda Jawa Timur, Ayer Jonasinta mengatakan, dalam pertandingan ini, kemenangan ada di tangan Persebaya dengan skor 3-2. Dalam pertandingan ini, Niko mengatakan tak ada permasalahan, pertandingan berjalan lancar dan berlangsung dengan tertib. Permasalahan terjadi setelah pertandingan selesai. Aremania merasa kecewa terhadap tim kesayangannya yang kalah dalam pertandingan hal tersebut. Karena selama ini, jika pertandingan digelar di kandang sendiri, Arema disebut tak pernah mengalami kekalahan. Masa yang kecewa tersebut kemudian turun ke lapangan untuk mencari para pemain untuk menanyakan sebab kekalahan, selain itu juga untuk melampiaskan rasa kekecewaan mereka. Untuk itu, kepolisian berusaha mengalihkan agar para penonton tak mengejar para pemain. Dalam proses pengamanan tersebut dilakukan dengan cara menyemprotkan gas air mata, lantaran para penonton mulai anarkis. Hal ini membuat para penonton berlari menuju ke satu titik pintu keluar. Hingga terjadi penumpukan. Dalam proses inilah banyak orang yang sesak nafas dan kekurangan oksigen di medius. Kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi. Kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 1.027 orang, 2 diantaranya anggota Polri. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal dunia di stadion. Sisanya meninggal saat upaya pertolongan mayoritas karena kondisi memburuk pasca kerusuhan terjadi saat ini. Dikabarkan 180 orang masih dirawat di rumah sakit. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tragedi sepak bola Indonesia, kami sudah terhubung dengan koresponden CNQB Silvani Hakimah. Ya, selamat siang Silvani, bagaimana kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, betul. Jadi satu hari pasca tragedi berdarah di tempat saya berada hari ini, yakni Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, ini memang keadaan stadion masih cukup ramai dikunjungi warga masyarakat dan Aremania yang sebagian besar ingin melihat kondisi terkini. Dari penampakan yang bisa Anda lihat di belakang saya, terdapat bangkai-bangkai mobil yang rusak ataupun terbakar. Masih ada di sekitar Stadion Kanjuruhan. Total dari laporan resmi Kepolisian Republik Indonesia ada sekitar 13 kendaraan yang dirusak. Namun pantauan saat ini terlihat masih terdapat sekitar 6 bangkai kendaraan yang terlihat di Stadion Kanjuruhan. Stadion ini sebenarnya kalau untuk minggu pagi sampai minggu sore biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan olahraga. Kemudian latihan dari atlet sepeda, sepatu roda, kemudian juga kalau Anda lihat di samping kiri saya ini, juga salah satunya ini adalah piranti-piranti seperti gerobak UKM yang berjualan di kawasan ini. Lebih ramainya itu di minggu pagi dan minggu sore. Tadi baru saja juga tim Arema datang di kawasan ini untuk melakukan kegiatan tabur bunga. Namun sebelumnya sekitar pukul 10:30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ini ada olah TKP yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur. Kalau Alpira bisa lihat di belakang saya itu ada logo dari Aremania. Baru saja tadi memang melakukan kegiatan tabur bunga yang dilaksanakan di sana. Terus kemudian juga saya sebenarnya ingin menunjukkan Anda bagaimana kondisi stadion kira-kira kalau tadi malam gambarannya pada saat kerucuhan Stadion Kanjuruhan Malang ini sebenarnya kapasitasnya 45.000, namun sesuai ketentuan ini maksimal memang diisi 42.000. Konfirmasi dari penyelenggara ini tadi malam sekitar terisi 42.000 data dari masyarakat sekitar ini. Kalau melihat sebenarnya pintu di sekitar stadion itu ada sekitar belasan. Namun kalau kita tahu bahwa dalam kondisi kepadatan sekitar 42.000 kemudian dalam kondisi bersamaan dengan kondisi ada gas air mata dan yang juga dilemparkan ke tribun ini, memang kalau dari hasil mewawancarai Aremania yang tadi malam berada di kawasan ini sangat padat sekali untuk keluar menuju pintu-pintu keluar yang ada di sekeliling dari stadion ini sendiri. Jadi ada kesulitan untuk melihat, ada kesulitan bernapas di tempat juga dengan kapasitas atau muatan dari pintu stadion yang dinyatakan ini sangat sulit sekali. Tentunya kita bisa bayangkan ketika 42.000 orang keluar dari dalam bersamaan di stadion dengan pintu keluar.
sekitar belasan pintu keluar. Sementara itu untuk update data terakhir yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur, ini korban meninggal hingga saat ini ada sekitar 129 jiwa, namun yang masuk dalam perawatan di beberapa rumah sakit ada 11 rumah sakit yang menjadi rujukan pasien kejadian tadi malam. Ini ada sekitar 180-an orang. Kemudian juga rencananya sore ini sekitar 16-an Kapolri ini akan meninjau di kawasan stadion ini, kemudian dilanjutkan melakukan kunjungan korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kemudian juga Gubernur Jawa Timur rencananya ada di sini. Jadi kita juga ingin melihat statement apa yang akan disampaikan Kapolri pada saat sampai di Stadion Kanjuruhan ini. Kemudian juga informasinya seperti bangkai-bangkai kendaraan yang saat ini ada sekitar 6 yang masih berada di Stadion Kanjuruhan ini nantinya akan dievakuasi pasca Kapolri melakukan peninjauan Stadion Kanjuruhan ini. Baik, sekian dari saya di lapangan, kembali lagi ke studio. Baik Silvani, kita harapkan tentunya ratusan korban yang kini dirawat di 11 rumah sakit seperti yang Anda sebutkan tadi bisa segera sembuh dan tidak ada tragedi seperti ini di kemudian hari. Terima kasih Silvani telah melaporkan kejadian langsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kita lanjutkan dengan tanggapan dan reaksi keluarga terhadap tragedi ini. Ada rekan kami, Fazrina, yang akan melaporkannya melalui wawancara terhadap warga. Permisi, boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Saya dari tim CMQ mau bertanya. Sebelumnya Bapak tahu gak kasus Kanjuruhan? Oh ya, tahu banget itu. Nah, saya mau tanya, menurut Bapak tuh gimana sih pendapat Bapak tentang tragedi Kanjuruhan? Tanggapannya, menurut saya sih satu tragedi yang sangat memilukan ya, karena banyak korban di sana. Ada yang dari anak kecil sampai dewasa menjadi korbannya. Ya sangat sedih lah lihatnya. Karena saya juga kan pecinta sepak bola. Kalau misalkan dilihat nih dari tragedi tersebut, menurut Bapak ini tuh kesalahan siapa sih? Supporter kah? Atau timnya, panitia, atau polisi? Menurut saya semuanya sih yang salah, dari pihak PT Liganya, dari supporternya, dari keamanannya sendiri juga menurut saya salah. Dari PSSI-nya juga, dari broadcaster yang menyiarkannya juga salah gitu. Karena itu kan pertandingan yang punya effort yang tinggi ya, maksudnya kayak kedua belah supporter sangat nggak akur ya kalau menurut saya itu. Terus disiarinnya di malam hari, pertama itu sih kesalahannya. Terus kayak polisinya juga sangat provokatif lah untuk ke supporternya, jadi panik juga gitu. Terus stadionnya juga nggak memadai untuk supporter yang sangat banyak. Panitianya juga kan kayak untuk tiketnya lebih over kapasitas, jadi itu juga salah satu penyebabnya. Menurut Bapak nih, kalau misalkan dari yang tadi dibahas gitu ya, dari yang kita lihat, kita tahu kasus Kanjuruhan tersebut, solusi apa hikmah yang bisa kita ambil itu apa sih solusinya gitu? Kalau solusi menurut saya sih tinggal bubarin aja itu sementara liganya. Terus kayak stakeholder di PSSI-nya harus diganti semua. Terus stadion yang ada di Indonesia semuanya dirapihin lah, untuk kapasitas FIFA tuh harus benar-benar sesuai dengan standarnya. Supporternya juga harus lebih dewasa. Itu aja sih solusinya, harus sama-sama saling dewasa dan diperbaiki gitu. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama. Ya, terima kasih kepada rekan kami, Fazrina, yang telah mewawancarai beberapa warga mengenai tragedi Kanjuruhan ini. Demikian informasi kali ini, terus saksikan CMQ untuk mendapatkan informasi lebih terbaru lainnya.